Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lady Praslidansi, NIM 1904-2015. Di sini saya akan menjelaskan tentang isu-isu kontemporer MSDM. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari isu-isu kontemporer. Isu-isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini sebagai solusi penyelesaian yang harus sesuai dengan masa sekarang, yaitu masa modern. Selanjutnya, isu kontemporer sumber daya manusia sektor publik itu sendiri merupakan suatu masalah yang terjadi pada saat ini mengenai sumber daya manusia yang berhubungan dengan sistem rancangan formal dalam suatu organisasi, di mana kebenarannya masih diragukan dan belum adanya kejelasan mengenai masalah tersebut. Isu sumber daya manusia adalah kesenjangan antara situasi yang tengah terjadi dengan situasi yang diharapkan, di mana isu sumber daya manusia itu terjadi agar pekerja bisa memberikan kontribusinya yang lebih efektif dan produktif bagi keberhasilan strategi instansi. Dalam isu SDM terdapat beberapa langkah, yaitu sebagai berikut. Langkah pertama dalam penentuan isu adalah penilaian perubahan lingkungan internal dan eksternal organisasi. Langkah kedua yaitu dalam menentukan isu adalah mendefinisikan masalah-masalah organisasi yang relevan, seperti kesenjangan atau beragam masalah yang akan disikapi melalui aneka kegiatan. Langkah ketiga adalah menyeleksi isu-isu yang terpenting, mulai dari para manajer kerap lagi suka memfokuskan perhatiannya pada hal-hal yang sedikit penting dan mudah dilakukan. Langkah keempat dalam penentuan isu adalah menentukan isu-isu ke dalam berbagai strategi. Munculnya sebuah isu dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu 1. Ketidakpuasan sekelompok masyarakat, 2. Terjadinya peristiwa dramatis, 3. Perubahan sosial, dan yang keempat, kurangnya optimal kekuatan pemimpin. Menurut Ghosn and Ollenburger tahun 1995, isu terdapat beberapa jenis, yaitu 1. Isu-isu internal, yaitu isu-isu yang bersumber dari internal organisasi, biasanya hanya diketahui oleh pihak manajemen dan anggota organisasi. Yang kedua, isu eksternal, yaitu mencakup peristiwa-peristiwa atau fakta-fakta yang berkembang di luar organisasi yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung pada aktivitas organisasi tersebut. Baiklah, di sini saya akan mengambil contoh dari isu-isu kontemporer manajemen sumber daya manusia itu sendiri tentang skema baru pensiun PNS tahun 2018. Analisis dari isu-isu kontemporer tersebut terdiri dari sistem pensiun di Indonesia dewasa ini semakin mendapat perhatian khusus karena pembayaran pensiun di Indonesia dinilai cukup memberatkan beban negara dengan jumlah yang semakin lama semakin meningkat. Namun di sisi lain, nominal yang diterima para pensiunan sangat kecil dibandingkan dengan penghasilan pada saat pegawai masih aktif bekerja dan tidak menjamin kesejahteraan pensiun. Masa pensiun merupakan sifat final dalam rangkaian pengabdian berpuluh-puluh tahun bagi seorang pegawai negara sipil atau PNS. Selanjutnya, sistem pensiun di Indonesia pada lingkungan pemerintah yang masih menggunakan sistem pay as you go dinilai sangat memberatkan anggaran pemerintah. Namun di sisi lain pula tidak menjamin kehidupan yang layak bagi para peserta pensiun setelah mereka memasuki masa pensiun. Pembayaran uang pensiun fully funded merupakan sistem pembayaran yang berasal dari iuran antara pemerintah dengan pegawai itu sendiri. Besarannya bisa ditentukan dan disesuaikan berdasarkan jumlah gaji PNS setiap bulannya. Di sini sangat banyak dari kelebihan maupun kelemahan dari sistem lama, yaitu pay as you go, dan sistem pensiun terbaru fully funded memiliki lebih banyak kelebihan serta kelemahannya hanya sedikit. Perbaikan pengelolaan dana pensiunan masih dikaji pemerintah dalam hal ini. Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Bahkan pemerintah itu sendiri telah mewacanakan implementasi perbaikan dana pensiun di dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN tahun anggaran 2018. Skema yang telah dikaji dikenal dengan fully funded, yaitu keterlibatan pemerintah memang masih ada. Namun sejak awal diterapkan PNS dan pemerintah melakukan iuran bersama atau patungan, sehingga dalam jangka waktu tertentu sudah dihitung mengenai dana pensiun tersebut maupun mampu untuk membiayai saat purna tugas. Pemerintah berupaya untuk memperbaiki kesejahteraan pensiunan dengan mereformasi program pensiun PNS agar dapat memperbaiki manfaat yang lebih tinggi dan adil bagi pensiunan. Reformasi program pensiun diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mendorong dan memelihara stabilitas kinerja PNS dengan penjagaan beban APBN tetap terkendali. Untuk memperbaiki kesejahteraan pensiunan, pemerintah merencanakan skema baru, yaitu skema fully funded, untuk menggantikan skema lama, yaitu skema pay as you go, yang dianggap kurang efektif dan membuat APBN membengkak setiap tahunnya. Untuk membiayai pensiun PNS, skema baru ini dianggap lebih efektif karena tidak mengandalkan APBN lagi, melainkan biaya pensiun itu diperoleh dari gabungan iuran PNS dan pemerintah yang memberi kerja pada PNS tersebut. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang isu-isu kontemporer manajemen sumber daya manusia. Kurang lebih saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.